Pemirsa, Al-Fatih Cakrabuana, salah seorang korban selamat dievakuasi tim SAR setelah 3 hari terjebak dalam reruntuhan musola Ponpes Al-Kozini, Buduron, Sidoarjo. Al-Fatih mengaku tidak lapar atau haus karena selama 3 hari ia tertidur dan bermimpi diberi makanan serta minuman. Al-Fatih yang saat ini duduk di bangku SMP kelas 9 tidak mengalami luka serius dan hanya terdapat luka lecet di beberapa bagian tangannya. Sebelum kejadian, dirinya tertidur di musola yang ambruk itu dan terbangun pada saat sudah dievakuasi oleh tim SAR. Pengakuan Al-Fatih, dirinya tertimbun pasir dan terjebak di dalam reruntuhan puing-puing beton bangunan musola. Selama tertidur, Al-Fatih bermimpi diajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil pick-up ke suatu tempat yang gelap gulita. Gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus Lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Pemirsa, teriak kepanikan terjadi saat hujan disertai angin kencang menyebabkan papan reklame pohon dan warung warga roboh di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Takut jadi korban pemotor dan warga memilih berlindung di bawah bangunan. Sejumlah pohon dan papan reklame tumbang akibat diterjang angin kencang disertai hujan di kawasan Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Arus lalu lintas tersendat karena banyak pengendara memilih menepi menghindari bahaya khawatir tertimpa pohon dan papan reklame. Warga mengaku saat kejadian situasi sempat mencekam lantaran banyak besi dan plat papan reklame terlempar tertiup angin. Warga dan pengendara pun berlarian mencari tempat aman untuk berlindung dari terjangan angin. Angin kencang juga merobohkan warung tenda hingga membuat panik sejumlah mahasiswa yang sedang nongkrong. Sejumlah mahasiswa dan warga yang ada di sekitar lokasi segera berlarian menyelamatkan diri. Bahkan akibat kencangnya angin menyebabkan dagangan dan kursi milik pedagang porak-poranda. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun akibat kejadian ini pedagang menderita kerugian ratusan ribu rupiah. Kejadian ini juga membuat warga was-was akan terjadinya hal serupa mengingat cuaca ekstrim masih terjadi di kawasan Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan angin disertai angin kencang juga menerjang kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis sore kemarin hingga menyebabkan kubah Masjid Agung Batu Roma patah dan terjatuh. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun detik-detik kubah terekam amatir warga hingga viral. Sementara itu, untuk proses perbaikan kubah belum bisa dilakukan mengingat kondisi cuaca yang masih belum mendukung. Pemirsa, angin kencang menerjang wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah rumah rusak, bahkan angin juga menyebabkan tenda pesta pernikahan porak-poranda. Inilah detik-detik saat angin kencang menerjang wilayah Sukoharjo, Ponorogo. Tamu undangan pesta pengantin berhamburan menyelamatkan diri dan menyelamatkan tenda pengantin agar tidak roboh. Suasana pesta pun kacau. Beruntung angin segera berhenti dan pesta bisa dilanjutkan. Bencana angin kencang terjadi jam 3 sore. Terjangan angin juga menyebabkan sejumlah atap bangunan berterbangan dan rusak. Sedikitnya ada 5 rumah dan bangunan rusak ringan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subhi, iNews melaporkan. Sementara itu, di Purbalingga, Jawa Tengah, sebuah pernikahan juga viral karena harus menutup jalan akibat adanya gelaran prosesi pedang pora. Penutupan jalan ini pun otomatis membuat arus lalu lintas dari kedua arah tersendat hingga kemacetan tak terhindari. Sontak kejadian ini menuai kecaman dari warganet dan menyarankan agar pesta dilakukan di dalam gedung. Namun usai viral, pengunggah video pernikahan ini malah membuat klarifikasi dan mengatakan jika yang ia posting tidaklah benar. Ia mengatakan jika prosesi hanyalah dilakukan 5 menit dan tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Pemirsa, kalau sudah kepepet, menikah bisa di mana saja. Sepasang kekasih ijab kabul pernikahan di depan ruang sel tahanan karena keduanya sama-sama sedang jadi tahanan Polres.
menikahnya bila Lestari binti Muhammad Said dengan seperangkat alat sholat bayar tunai karena Allah Ta'ala. Untuk kesekian kalinya, Polres Goa memfasilitasi pernikahan para tahanannya. Seperti pada Hanafi yang mengikat janji suci di dalam rutan Polres Goa. Ahmad Hanafi menikahi kekasihnya yang bernama Dewi yang juga tahanan Polres Goa menggelar ijab kabul di depan ruang sel tahanan. Proses ijab kabul pun disaksikan oleh orang tua kedua mempelai, Kapolres Goa, Kasat Tahti, dan Kasat Narkoba. Meski pernikahan dilakukan di dalam rutan, ijab kabul berlangsung khusyuk. Sebelumnya, keluarga kedua mempelai berencana menggelar pernikahan sekaligus pesta pernikahan di tempat tinggalnya. Namun pasangan kekasih ini lebih dulu ditangkap polisi saat sedang membawa sejumlah saset sabu di depan lapas narkotika Bolangi, Kabupaten Goa. Dari hasil pemeriksaan, keduanya hendak menyelundupkan sejumlah paket sabu tersebut ke dalam lapas. Diharapkan kedua mempelai yang sudah melangsungkan pernikahan bisa sadar setelah selesai menjalani masa penahanannya. Pemirsa, bukan lagi mabuk cinta tapi mabuk miras yang berujung nyawa melayang. Seorang pria di Bekasi tewas ditikam temannya sendiri hanya karena memperebutkan hati seorang gadis. Seorang pria tewas bersibah darah di sebuah rumah kontrakan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP diketahui pelaku pembunuhan merupakan teman korban. Pelaku gelap mata menganiaya korban dengan badik usai terlibat cekcok dalam pesta miras. Aksi penganiayaan dipicu masalah percintaan. Diketahui pelaku dan korban sama-sama naksir dengan seorang gadis yang bekerja di sebuah barbershop. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti pisau badik, pakaian korban, dan ponsel. Atas perbuatannya, pelaku terancam penjara 7 tahun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, AA News melaporkan. Pemirsa, beralasan lelah, seorang asisten rumah tangga di Depok, Jawa Barat tega menganiaya anak majikannya. Aksi pelaku diketahui usai orang tua memeriksa rekaman kamera pengawas. Dari rekaman CCTV, pelaku melakukan kekerasan kepada salah satu anak. Pelaku mencubit balita ini saat sedang menangis. Tak hanya itu, pelaku juga mencubit dan menganiaya anak laki-laki lain yang sedang bermain hingga menangis. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku mengaku kelelahan saat mengasuh kedua anak ini. Kasus ini pun diselesaikan dengan jalur mediasi dan tidak dilanjutkan ke penindakan. Namun saat ini ART sudah tidak lagi bekerja di rumah majikannya atau diberhentikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, AI News melaporkan.